Halo Sobat CLC, setelah minggu lalu kita menjelajahi kota Vignola dengan mengunjungi Kastil La Rocca di Vignola, sekarang kita masih dari Emilia Romagna nih. Kita masih jalan-jalan lagi sambil belajar bersama ke sebuah kota yang sangat indah. Kota ini namanya Bologna. Bologna adalah kota tua yang letaknya di Italia Utara, dikenal dengan kekayaan sejarah, budaya, dan arsitektur yang luar biasa. Sebagai ibu kota dari wilayah Emilia-Romagna, Bologna memiliki peran penting dalam sejarah Italia sejak zaman kuno hingga masa modern. Kota ini terkenal dengan struktur bangunannya yang menakjubkan, termasuk katedral dan basilika yang indah. Bologna juga terkenal karena memiliki universitas tertua di Eropa yang juga menjadi salah satu universitas tertua di dunia. Namanya Universitas Bologna. Kota Bologna memiliki sejarah panjang yang dapat ditelusuri kembali lebih dari 2000 tahun. Awalnya didirikan oleh bangsa Etruska pada abad ke-6 sebelum Masehi dengan nama Felsina. Bologna kemudian menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi dan berkembang pesat pada masa itu. Pada abad pertengahan, Bologna tumbuh menjadi pusat perdagangan dan budaya yang penting di Italia. Kemudian pada abad ke-11, kota ini menjadi pusat intelektual dan pendidikan, yang kemudian pada tahun 1088 mulailah didirikan Universitas Bologna. Halo teman-teman, kita bertemu lagi di sini bersama saya Jeki di Jalan Lihat dan Cerita. Teman-teman, saat ini saya sedang berada di Italia Utara, Provinsi Emilia-Romagna, dan saya berada di sebuah kota tua yang sangat menarik, yaitu kota Bologna. Nah, sekarang saya berada di Piazza Maggiore. Piazza ini penuh dengan turis karena ini merupakan pusat kota Bologna. Dan di kota Bologna ini kita akan melihat banyak sekali tempat-tempat bersejarah yang sangat menarik. Kota Bologna juga dikenal oleh sebuah kota yang terkenal dengan pendidikannya. Karena di kota Bologna ini ada satu Universitas Bologna yang merupakan salah satu universitas tertua di dunia. Nanti kita akan ke sana, kita akan jalan-jalan dan melihat seperti apa kota Bologna dengan tiap sudut kotanya yang sangat menarik dengan arsitektur yang sangat indah. Nah teman-teman, yuk kita mulai jalan-jalan melihat kota Bologna. Kita akan mengunjungi Universitas Bologna dan kita akan melihat beberapa tempat yang unik dan menarik. Masih di sini bersama saya Jeki, kita belajar dan jalan-jalan bersama di Jalan Lihat dan Cerita. Oke, teman-teman, kita mengawali jalan-jalan ini dengan mengunjungi salah satu basilika terbesar di dunia yang juga merupakan ikon kota Bologna. Namanya Basilika San Petronio. Terletak di Piazza Maggiore atau alun-alun utama kota Bologna, basilika ini dibangun pada abad ke-14 dan dikenal karena arsitektur gotiknya yang menakjubkan. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Ternyata basilika yang megah ini memiliki dua keunikan. Yang pertama adalah fitur menarik dari garis meridian yang dibuat oleh astronom Giovanni Domenico Cassini, yaitu garis yang berfungsi sebagai alat astronomi yang memungkinkan pengamatan pergerakan matahari dan fenomena langit lainnya. Kebetulan nih waktu saya mengunjungi basilika, garis meridian sedang mengalami perbaikan dan perawatan sehingga saya tidak bisa mendekat. Nah, garis meridian ini juga membantu dalam penghitungan waktu dan kalender. Garis meridian ini juga tidak hanya memiliki nilai ilmiah tetapi juga simbolisme religius yang erat kaitannya dengan penciptaan dan keteraturan alam menurut pandangan Kristiani pada masa itu. Basilika San Petronio merupakan contoh luar biasa dari gaya arsitektur gotik dengan elemen-elemen yang sangat mengesankan, baik di dalam maupun di luar bangunan. Bagian dalam basilika ini sangat menakjubkan dengan ruang yang sangat luas dan tinggi. Langit-langitnya dihiasi dengan lukisan-lukisan besar yang menggambarkan berbagai tema keagamaan dan cerita suci.
Pilar-pilar besar dan kolom-kolom yang kokoh mendukung struktur bangunan, sementara jendela-jendela besar memungkinkan cahaya alami masuk, memberikan kesan atmosfer yang terang dan khidmat di dalam gereja. Nah, sementara itu bentuk luar basilika ini terdiri dari fasad yang besar namun tidak lengkap, yang memberikan kesan monumental meskipun tidak sepenuhnya selesai. Fasad ini dirancang oleh arsitek Giovanni da Modena dan direncanakan untuk dilengkapi dengan berbagai elemen patung dan dihiasi dengan hiasan yang sangat rinci. Namun karena keterbatasan dana, banyak bagian dari fasad ini tetap kosong dan menjadikannya berbeda dengan basilika-basilika lainnya yang lebih simetris dan terornamentasi. Nah, teman-teman, Basilika San Petronio ini dibangun untuk menghormati Santo Petronius, santo pelindung kota Bologna, dan didedikasikan pada tahun 431. Pembangunannya dimulai pada tahun 1390 di bawah inisiatif Uskup Giovanni II Bentivoglio, dan pembangunannya dipimpin oleh arsitek asal Bologna Antonio di Vincenzo. Awalnya basilika ini direncanakan sebagai gereja yang lebih besar dan megah dari gereja-gereja lain di Italia. Proyek ini berlangsung selama berabad-abad dan basilika ini hanya selesai sebagian besar pada abad ke-18. Namun seperti yang kita bahas tadi tuh teman-teman, hingga saat ini beberapa bagian dari fasad basilika tetap belum diselesaikan yang akhirnya menjadi salah satu ciri khas yang membedakan Basilika San Petronio dari gereja-gereja besar lainnya. Oh ya teman-teman, yang dimaksud dengan fasad basilika adalah bagian depan atau muka bangunan gereja yang memiliki desain simetris yang seringkali menonjolkan elemen arsitektur tertentu seperti pintu utama, jendela besar, dan menara atau kubah. Dalam konteks gereja-gereja besar, fasad basilika seringkali dirancang dengan detail yang mencerminkan keagungan dan kesakralan bangunan tersebut. Fasad ini biasanya mengikuti struktur basilika yang terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian tengah dan 2 sisi lorong atau aisle dari basilika tersebut. Oke, teman-teman, dari Basilika San Petronio saya kemudian menyusuri piazza dan menuju ke sebuah tempat yang sejak dulu selalu menarik perhatian saya. Melewati 2 menara terkenal, yaitu Menara Asinelli dan Menara Garisenda yang juga merupakan salah satu simbol kota Bologna, saya akhirnya tiba di kawasan Universitas Bologna. Kawasan ini sangat luas dan kalau kita datang ke sini nih ya teman-teman, lalu kita mencari salah satu fakultas, kita benar-benar harus tahu betul alamatnya di mana, di peta yang jelas, karena memang kawasannya sangat luas. Universitas Bologna ini sering disebut sebagai universitas pertama yang menawarkan sistem pendidikan tinggi modern yang terdiri dari fakultas-fakultas yang memang letaknya terpisah dan mengajarkan ilmu-ilmu tertentu. Keberadaan universitas ini telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan budaya, ekonomi, dan sosial di Bologna. Kampus utama universitas ini terletak di pusat kota, di sekitar kawasan bersejarah yang dikenal sebagai Bologna University Quarter. Di sini kita akan menemukan banyak gedung bersejarah, perpustakaan, dan ruang kuliah yang mencerminkan tradisi panjang pendidikan di kota ini. Universitas Bologna memiliki tradisi akademik yang sangat kuat, terutama dalam bidang hukum dan ilmu pengetahuan. Di masa lalu, kota ini adalah pusat studi hukum Romawi dan banyak mahasiswa dari seluruh Eropa datang ke sini untuk belajar hukum. Salah satu tokoh terkenal yang pernah mengajar di sini adalah Irnerius yang dianggap sebagai salah satu pendiri tradisi hukum Eropa. Seiring berjalannya waktu, Universitas Bologna berkembang pesat dan kini memiliki lebih dari 85.000 mahasiswa yang menjadikannya salah satu universitas terbesar di Italia.
Universitas ini menawarkan berbagai program studi di berbagai bidang, termasuk humaniora, ilmu sosial, sains, teknik, dan kedokteran. Di samping reputasinya dalam bidang akademik, Universitas Bologna juga dikenal karena pendekatannya yang modern dan inovatif terhadap pendidikan tinggi. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di area Universitas Bologna, tepatnya di depan Fakultas Ekonomi. Tempat ini biasanya digunakan oleh para mahasiswa untuk melakukan beberapa kegiatan. Seperti yang teman-teman bisa lihat, saat ini banyak mahasiswa yang sedang melakukan semacam aksi protes, mereka menuntut pembebasan Palestina. Nah, kita tahu teman-teman bahwa Universitas Bologna ini adalah universitas tertua di Eropa, dan lokasinya sebetulnya sangat luas. Karena hari ini adalah hari Sabtu dan nggak ada kegiatan belajar, maka sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu museum yang ada di Fakultas Sains. Nah, sekarang yuk kita lihat seperti apa museumnya dan bagaimana. Pasti ini merupakan sesuatu yang sangat unik dan menarik dari perjalanan kita kali ini. Yuk, sekarang kita ke Fakultas Sains yang sebelah sana. Yuk. Teman-teman, kita tadi sudah membahas ya, Universitas Bologna adalah salah satu keajaiban terbesar yang dimiliki kota ini yang berdiri pada tahun 1088 dan jadi universitas tertua di Eropa. Nah, ini nih sangat menarik nih ketika kita melihat salah satu kehebatannya dari Fakultas Sains, kita bisa mengunjungi sebuah museum sains yang sangat bagus. Wah, teman-teman, saya senang banget nih bisa datang ke sini dan melihat sesuatu yang menarik, dan selamat datang di Museum Sains. Museum ini awalnya didirikan pada tahun 1711 dengan tujuan untuk merawat koleksi instrumen ilmiah yang digunakan oleh para ilmuwan dan profesor di Universitas Bologna. Museum ini terbuka untuk umum, baik bagi wisatawan yang tertarik dengan sejarah ilmu pengetahuan maupun bagi pelajar dan akademisi yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang perkembangan ilmiah. Pengunjung dapat menjelajahi berbagai koleksi dan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana ilmu pengetahuan telah berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Kunjungan ke museum ini juga bisa disertai dengan tur terpadu yang mengungkapkan konteks sejarah di balik setiap koleksi dan alat ilmiah yang memberikan pengalaman yang lebih interaktif dan mendalam bagi kita sebagai pengunjung. Yuk teman-teman, kita lihat dulu ya koleksi-koleksi dari Museum Sains yang tentu sangat menarik. Karena koleksi pertama kali ini difokuskan pada perangkat-perangkat ilmiah yang digunakan dalam pengajaran fisika dan matematika yang seiring berjalannya waktu, museum ini terus berkembang dan menjadi tempat yang lebih besar untuk memamerkan penemuan ilmiah yang terkait dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. Pada masa kini, museum ini menjadi bagian dari Departemen Fisika Universitas Bologna dan memberikan kontribusi besar terhadap pelestarian dan penelitian dalam bidang sejarah ilmu pengetahuan. Museum ini juga memiliki koleksi yang sangat beragam yang mencakup berbagai periode sejarah ilmu pengetahuan dengan penekanan pada alat-alat yang digunakan dalam eksperimen ilmiah dan pengajaran. Teman-teman, kita di sini bisa melihat beberapa elemen utama yang ada dalam koleksi di Museum Sains ini. Ada alat-alat astronomi, peralatan fisika klasik, instrumen matematika dan optik,
pameran tentang sejarah ilmu pengetahuan Galileo Galilei dan pengaruhnya, karena kita tahu bahwa sebagai salah satu ilmuwan paling terkenal yang berhubungan dengan Universitas Bologna, Galileo Galilei juga memiliki tempat yang penting dalam koleksi ini. Beberapa alat yang digunakan oleh Galileo dalam eksperimen-eksperimen pentingnya dapat ditemukan di museum ini, termasuk teleskop yang digunakan untuk mengamati langit dan penemuan-penemuan terkait teori heliosentris. Selain itu juga ada koleksi objek sejarah pendidikan ilmiah. Nah, teman-teman, di Museum Sains ini memamerkan objek yang mencerminkan evolusi pendidikan ilmiah di Universitas Bologna, yang juga mencakup buku-buku teks ilmiah kuno, manuskrip, dan alat peraga yang digunakan dalam pengajaran ilmu pengetahuan di universitas sejak abad pertengahan. Teman-teman, saya berharap teman-teman bisa menonton video ini dan melihat betapa hebatnya koleksi-koleksi yang ada di Museum Sains di universitas yang tertua di Eropa ini.
diventando una virtù. In Aldrovandi però la curiosità si unisce all'ansia di conoscere ogni cosa, come aveva fatto il suo amato Plinio, e alla voglia mai dimenticata di vedere il mondo. A 50 anni, quasi vecchiaia dell'epoca, si propone al re di Spagna come guida di una spedizione scientifica nelle Americhe, ma Filippo II non lo degna neppure di una risposta e manda un altro. Così, se non può vedere il mondo, Aldrovandi cerca di portare il mondo a Bologna, anzi, a casa sua. Collezionare tutta quella che lui chiama la diversità di cose naturali diventa un'ossessione. Arriverà ad accumulare 18.000 oggetti, non pochi neanche però, una biblioteca di 3.900 volumi, tra le pochissime così ricche in Italia. Produce più di 350 volumi di manoscritti nel tentativo di accumulare e ordinare ogni conoscenza possibile. Fa ritrarre dai suoi pittori oltre 4.000 fra piante e animali perché tutti li possano conoscere. La sua casa museo diventa una meta irrinunciabile per principi e cardinali, nobili e vescovi, studiosi e curiosi di passaggio per Bologna o per l'Italia. Quando muore il 4 maggio del 1605, all'età per l'epoca veneranda di 83 anni, Aldrovandi lascia un patrimonio scientifico immenso, ma la sua vera eredità e quella degli altri naturalisti, suoi compagni di studio e amici, è un'altra. Nessuno di loro ha fatto scoperte rivoluzionarie della natura interrogandola direttamente sul campo o in laboratorio. Senza di loro non ci sarebbe forse stato così presto un Galileo e con lui la nascita della scienza moderna. Di lì a poco le loro collezioni saranno superate da quelle delle accademie scientifiche. Ma è dal loro esempio che nasceranno i grandi musei di storia naturale e gli orti botanici in Europa e poi nel mondo. Anche l'illustrazione, nata in casa Aldrovandi, è solo l'inizio di un'arte sempre più precisa e sofisticata, ma anche di un gusto che diventerà il nostro immaginario visivo della natura. Fino ai documentari di oggi, che conservano infatti ancora qualcosa di quello stupore, di quel senso di meraviglia che mosse il giovanissimo Aldrovandi. Oggi siamo qui per riscoprire questo altro rinascimento. Teman-teman, museum ini juga memiliki perpustakaan yang menyimpan berbagai literatur tua yang sangat berharga, terutama yang berkaitan dengan sejarah ilmu pengetahuan dan perkembangan sains. Koleksi literatur ini mencakup buku-buku langka, manuskrip, dan teks-teks ilmiah kuno yang digunakan oleh para ilmuwan, akademisi dari abad pertengahan hingga era modern. Sebagian besar literatur tersebut berkaitan dengan fisika, matematika, astronomi, dan filosofi alam.
serta mencerminkan pemikiran-pemikiran yang mendasari perkembangan sains di Eropa. Buku-buku ini termasuk karya-karya dari tokoh-tokoh besar seperti Galileo Galilei yang pernah mengajar di Universitas Bologna, serta ilmuwan lain yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah ilmu pengetahuan. Selain itu juga ada ensiklopedia dan kompendium yang digunakan dalam pengajaran sains di universitas pada masa lalu. Banyak dari karya ini berisi ilustrasi ilmiah yang memberikan wawasan tentang alat-alat yang digunakan dalam eksperimen dan pengajaran pada zaman itu. Koleksi literatur tua ini penting tidak hanya sebagai referensi sejarah, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami bagaimana ilmu pengetahuan berkembang dan diajarkan di Universitas Bologna yang merupakan salah satu universitas tertua di dunia. Museum ini juga menjadi tempat untuk berbagai kegiatan edukasi dan akademis, termasuk workshop, seminar, dan pameran temporer yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sejarah ilmu pengetahuan dan kontribusi Universitas Bologna dalam bidang ini. Sebagai bagian dari Universitas Bologna, museum ini sering berkolaborasi dengan fakultas-fakultas lain untuk menyediakan program pendidikan yang relevan seperti program yang berfokus pada sejarah, sains, fisika, matematika, dan bidang terkait. Nah, teman-teman, itu tadi acara kita mengunjungi Museum Sains yang ada di Fakultas Sains di Universitas Bologna. Dan menurut saya, museum ini sangat hebat dan kita bisa melihat bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan yang memang akhirnya menjadi satu perkembangan kehidupan manusia di dunia yang tentunya kita bisa lihat dari koleksi-koleksi di museum tersebut. Dan ini merupakan bagian yang sangat hebat, unik dan menarik dari Universitas Bologna. Nah, sekarang teman-teman kita lanjut lagi menyusuri kota Bologna yang kalau bisa dibilang nih ya teman-teman, hampir setiap sudut kota memiliki nilai sejarah yang sangat hebat dan indah. Nah, sekarang kita bisa jalan-jalan sepanjang jalan ini. Nah, ini adalah Jalan Independenza. Di jalan utama ini teman-teman, banyak orang yang jalan kemudian berbelanja karena ini juga merupakan pusat perbelanjaan. Dan sepanjang jalan ini sejauh 1,5 kilometer jalan ini terhubung langsung ke stasiun sentral Bologna. Jadi kita tuh nggak perlu naik bus kalau mau ke stasiun atau dari stasiun ke sentral. Nah, lewat Jalan Independenza ini aja lah kita terus sampai kita menuju ke stasiun sentral. Tadi juga saya naik kereta api, saya hanya jalan kaki dari stasiun ke pusat kota. Sekarang kita mau masuk ke Katedral San Pietro. Kita mau lihat nih ada apa di dalam katedral. Tentu kalau Katedral San Pietro pasti tempat ibadah, gereja yang berciri khas Katolik. Nah, sekarang kita mau masuk ke dalam. Yuk. Katedral San Pietro adalah katedral utama kota Bologna yang letaknya dekat pusat kota. Katedral ini merupakan tempat ibadah utama bagi keuskupan Bologna dan merupakan contoh arsitektur gotik yang mengesankan meskipun memiliki beberapa elemen dari Renaissance dan Barok. Katedral ini pertama kali dibangun pada abad ke-11 di atas fondasi gereja-gereja sebelumnya, dengan pembangunan yang berlangsung selama beberapa abad. Fasad katedral yang sekarang ini dibangun pada abad ke-17 dan desainnya mencerminkan gaya barok dengan beberapa elemen klasik. Salah satu elemen paling menonjol adalah pintu utama yang megah dengan patung-patung dan ornamen yang rumit. Bagian dalam katedral ini dihiasi dengan lukisan-lukisan karya seniman terkenal seperti Guido Reni, serta memiliki sejumlah altar yang indah. Kubah besar di atas katedral memberikan kesan agung dan tangga besar yang mengarah ke altar utama juga menambah kesan megah. Katedral San Pietro tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sering digunakan untuk upacara penting seperti misa besar, pernikahan, dan perayaan keagamaan lainnya. Secara keseluruhan, Katedral San Pietro merupakan tempat yang penuh dengan nilai sejarah dan religius, serta menjadi bagian penting dari identitas kota Bologna.
teman-teman, kita tadi sudah mengunjungi Basilika San Petronio, Universitas Bologna, dan singgah sebentar ke Katedral San Pietro. Ada satu lagi nih yang mau saya tunjukkan ke teman-teman yang menjadi ciri khas kota Bologna dan sering luput dari perhatian turis. Kota Bologna adalah kota yang memiliki portiko atau jalan berkanopi yang melapisi hampir semua jalan utama di kota ini. Bologna juga terkenal dengan portiko-portiko lainnya yang tersebar di seluruh kota, terutama di Piazza Maggiore dan Universitas Bologna. Portiko-portiko ini adalah ciri khas arsitektur kota yang memberikan perlindungan dari hujan dan matahari, menciptakan suasana yang nyaman untuk jalan-jalan dan menambah keindahan kota dengan struktur yang khas. Portiko itu sebetulnya adalah elemen arsitektur yang terdiri dari serangkaian lengkungan atau pilar yang mendukung struktur bangunan di atasnya seperti gerbang atau atap. Dan portiko ini sering ditemukan pada bagian luar bangunan seperti jalan atau galeri dan biasanya berupa serangkaian lengkungan yang terhubung satu sama lain dengan tiang atau pilar yang memisahkan setiap lengkungan. Nah teman-teman, kalau kita jalan-jalan di kota Bologna, sepanjang jalan kota Bologna, kita tidak perlu naik bus, kita tidak perlu naik kendaraan, kita cukup jalan kaki saja. Dan jalan-jalannya jadi nyaman karena kita melewati portiko dan kita bisa terhindar dari panas dan hujan sembari kita melihat gedung-gedung yang penuh dengan nilai sejarah dan sangat indah. Oke teman-teman, kita sudah menjelajahi Bologna melalui jalan-jalannya yang kaya dengan sejarah dan arsitektur yang memberikan kesempatan untuk kita mengenal lebih dalam tentang budaya, seni, dan ilmu pengetahuan tentang kota ini. Dari portiko yang melindungi jalan-jalan utama hingga museum dan monumen bersejarah seperti Basilika San Petronio, Katedral San Pietro, dan melewati Menara Asinelli, setiap sudut Bologna menawarkan wawasan baru yang memperkaya pengalaman kita. Menjadikan perjalanan ini gak hanya menyenangkan nih, tetapi juga penuh pembelajaran. Dan masih bersama saya Jackie, kita akan terus jalan-jalan sambil belajar, mengunjungi tempat-tempat yang unik dan menarik. Tetap di sini, di Jalan, Lihat, dan Cerita.